Cerita ini berlatar di dunia Deceased dan diambil dari komik Deceased Dead Planet. Arsenal berada di atas sebuah gedung, mengintai dengan teropongnya. Dia melihat keadaan semakin buruk. Manusia sudah banyak yang terinfeksi oleh anti-life equation. Arsenal mengumumkan ke orang-orang yang dia lindungi untuk segera mengevakuasi diri ke dalam bunker. Arsenal turun untuk mengontrol proses barikade. Seorang anak perempuan bernama Gracie bertanya kepada Arsenal apakah mereka akan dimakan oleh para zombie. Arsenal menenangkan Gracie dengan mengatakan bahwa dia akan melindungi Gracie. Salah seorang pengungsi melihat ada sesuatu yang datang, sesuatu yang berbahaya. Fire yang telah terinfeksi oleh anti-life equation membakar Arsenal dengan kekuatannya. Arsenal, sang pelindung orang-orang, mati terbakar di depan orang-orang yang dia lindungi. Di saat orang-orang sedang panik setelah kehilangan Arsenal, John Constantine muncul, dan dia tidak datang sendirian. Constantine tergabung dalam suatu regu bernama Shadow Pact, regu yang telah menyelamatkan orang-orang selama 5 tahun belakangan ini. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Blue Devil. Setan yang bisa dikatakan memiliki jiwa ini mempunyai tubuh yang sangat kuat dan nyaris kebal. Selanjutnya ada Ragman. Dia dapat mencuri jiwa-jiwa para orang yang jahat dan menggunakan jiwa-jiwa curian tersebut untuk menambah kekuatan serta kecepatannya. Pemimpin Shadow Pact, Detective Chimp, detektif terbaik di bumi yang memiliki julukan Bobo. Selain observant, dia juga sangat kuat. Selanjutnya ada Ravager, sangat mematikan dengan pedangnya. Lalu ada Red Hood, sama seperti Batman, tapi nggak segan untuk membunuh. Dan tentu saja dua penyihir sakti, John Constantine dan Zatanna. Zatanna terbang untuk mengatasi Fire yang sangat berbahaya. Fire yang sebelumnya telah membakar Arsenal hidup-hidup ini terbang dengan cepat ke arah Zatanna. Zatanna menggunakan sihirnya untuk memadamkan api serta kekuatan milik Fire. Fire yang kehilangan kekuatannya ini terjatuh dan menabrak sebuah bangunan yang membuat dia kehilangan setengah tubuhnya. Saat sedang fokus membasmi para zombie, Constantine dikejutkan dengan kemunculan Swamp Thing. Swamp Thing ingin membahas tentang flora di suatu tempat, namun Constantine menolak untuk berbincang karena sedang sibuk membasmi zombie. Secara bersamaan, para zombie mati di tempat mereka berdiri setelah mereka semua ditusuk oleh tanaman yang muncul dengan cepat dari tanah. Swamp Thing mengatasi serangan zombie dengan sangat cepat dan mudah. Dan karena sudah tidak sibuk lagi, Constantine bisa berbincang bersama Swamp Thing. Swamp Thing mengatakan ada 2 hutan di bumi saat ini. Satu di Gotham yang merupakan milik Poison Ivy, dan satunya di Australia. Yang di Australia ini merupakan masalah bagi Swamp Thing karena dia dapat mendengar teriakan para tanaman di sana dan Swamp Thing ingin pergi ke sana. Beralih ke hutan milik Poison Ivy di Gotham, Red Hood dan Ravager membawa orang-orang yang baru mereka selamatkan tadi, sementara sisa anggota Shadow Pact ikut Constantine dan Swamp Thing ke Australia. Hutan ini dilindungi dengan sihir oleh Tower of Fate. Ivy merasakan kehadiran sesuatu yang sangat cepat dari udara. Ivy melaporkan ini kepada Mary Marvel dan Dr. Fate. Mereka lalu terbang untuk melihat apa yang sebenarnya mendatangi tempat ini. Ternyata figur yang terbang cepat ke arah hutan ini adalah Wonder Woman yang sedang membawa Superman yang telah terluka cukup parah. Dr. Fate menganalisa luka Superman dan menyimpulkan bahwa lukanya juga diakibatkan oleh sihir. Di hutan Ivy ini, Damian Wayne yang mengenakan kostum Batman bereuni dengan Jason Todd atau Red Hood. Red Hood menyetujui keputusan Bruce Wayne yang memilih Damian sebagai penerusnya dalam membawa identitas Batman untuk menjalankan tugas yang mulia. Mereka lalu berpelukan. Dinah Lance juga turut datang ke hutan Ivy dengan membawa Oliver Queen yang sudah terinfeksi oleh anti-life equation. Namun, Ivy tidak mengizinkan Dinah membawa Oliver ke dalam hutannya. Dinah yang menolak untuk meninggalkan Oliver memilih untuk pergi dari hutan ini dengan membawa kekasihnya tersebut. Ivy mengatakan bahwa Oliver telah tiada. Namun Cyborg membalas bahwa Oliver masih bisa diselamatkan
karena ada obat untuk virus ini. Semua orang yang mendengar hal ini lantas menjadi sedih. Ini karena selama 5 tahun terakhir, mereka telah membantai rekan dan keluarga mereka yang telah terinfeksi. Padahal mereka masih bisa diselamatkan. Cyborg saat ditanya keberadaan obat ini menjawab bahwa dia tidak tahu. Yang jelas obat virus ini ada di dalam tubuh Cyborg. Dr. Fate dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa mereka akan menemukan obat ini karena mereka memiliki akses ke teknologi dan sihir. Batman menghampiri Wonder Woman yang sedang sedih. Wonder Woman mengatakan bahwa dia baru saja menyaksikan Diana Prince, Wonder Woman sebelumnya, terinfeksi anti-life equation lalu dibunuh oleh Dinah Lance. Batman membuka topengnya dan mencium Wonder Woman. Dia mengatakan bahwa dia akan selalu ada buat Wonder Woman. Beralih ke Australia, ada sebuah bunker besar yang dikelilingi oleh api dan zombie. Disinilah teriakan para tanaman didengar oleh Swamp Thing. Shadowpact mencium jejak belerang dalam api ini. Api ini melindungi bunker dari para zombie. Ragman dapat merasakan keberadaan orang-orang berdosa di dalam bunker ini. Shadowpact melihat darah yang sangat banyak di bawah mereka. Di samping lautan darah tersebut, ada banyak sekali zombie. Zatanna menggunakan sihirnya untuk membawa Shadowpact terbang melewati lautan darah serta para zombie. Darahnya mulai berubah dan bergelombang. Detektif Chimp menyadari sesuatu. Dia mengetahui bahwa ini bukanlah darah. Ternyata itu adalah Plastic Man yang telah terinfeksi oleh anti-life equation. Korban pertama Plastic Man adalah Ragman yang tertusuk dengan tubuh Plastic Man. Zatanna mencoba untuk mengatasi situasi dengan sihirnya, namun sebelum dia dapat menyelesaikan mantranya, Plastic Man memasuki mulut Zatanna dan memenuhi paru-paru Zatanna dengan tubuh Plastic Man. Blue Devil menyelamatkan Zatanna dengan memotong serangan Plastic Man tersebut. Namun Blue Devil justru menjadi korban dari Plastic Man setelah Plastic Man memasuki tubuh Blue Devil melalui mulutnya. Kedua bola mata serta otak dari Blue Devil didorong keluar dari kepalanya oleh Plastic Man. Sementara para anggota Shadowpact yang tersisa masih harus terancam oleh keberadaan Plastic Man. 3 sosok misterius menonton perjuangan hidup Shadowpact ini dari dalam bunker. Cek juga cerita The Seas sebelumnya di playlist berikut ini, atau cek channel saya untuk cerita-cerita komik lainnya. Terima kasih.